warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam serta sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Hajah Surya Bintarti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengembangan Diri dan teman-teman sekalian. Sebelumnya kami dari kelompok 5 kelas MA20A1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa akan mempresentasikan mengenal tipe kepribadian dan sifat dasar kemanusiaan. Dan saya Wahyu Dwianto dengan NIM 1120100234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM 1120100137 kelas MA20A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naurah Nazihifah dengan NIM 11201067 kelas MA20A1. Di sini saya akan mempresentasikan teori kepribadian menurut Enneagram. Metode ini dikabarkan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan diajarkan secara lisan dalam suatu kelompok sufi di Timur Tengah, hingga akhirnya mulai berkembang di Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Kepribadian manusia dalam sistem Enneagram terdapat menjadi 9 tipe. Yang pertama yaitu tipe perfeksionis. Orang dengan tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk hidup dengan benar, memperbaiki diri sendiri dan orang lain, dan menghindari marah. Yang kedua yaitu tipe penolong. Tipe kedua dimotivasi oleh kebutuhan untuk dicintai dan dihargai, mengekspresikan perasaan positif pada orang lain dan menghindari kesan membutuhkan. Yang ketiga yaitu tipe pengajar profesional. Para pengejar prestasi termotivasi oleh kebutuhan untuk menjadi orang yang produktif, meraih kesuksesan dan terhindar kegagalan. Tipe yang keempat yaitu romantis. Orang tipe romantis termotivasi oleh kebutuhan untuk memahami perasaan diri sendiri serta dipahami orang lain, menemukan makna hidup dan menghindari citra diri yang biasa-biasa saja. Yang kelima yaitu tipe pengamat. Orang tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk mengetahui segala sesuatu dan alam semesta, merasa cukup dengan diri sendiri dan menjaga jarak, serta menghindari kesan bodoh atau tidak memiliki jawaban. Yang keenam, tipe pencemas. Orang tipe ini termotivasi oleh mendapatkan persetujuan, merasa terhindar dari kesan pemberontakan. Yang ketujuh, tipe petualang. Tipe ini termotivasi oleh kebutuhan untuk merasa bahagia serta merencanakan hal-hal menyenangkan, memberi sumbangsi pada dunia dan terhindar dari derita dan duka cita. Yang kedelapan yaitu tipe pejuang. Tipe pejuang termotivasi oleh kebutuhan untuk mengandalkan diri sendiri, kuat, memberi pengaruh pada dunia dan terhindar dari kesan lemah. Yang kesembilan yaitu tipe pendamai. Para pendamai dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjaga kedamaian, menyatu dengan orang lain dan menghindar konflik. Tipe-tipe kepribadian yang sudah diakui yaitu Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI dan kecocokannya dengan tipe-tipe Enneagram. MBTI sendiri adalah suatu inventory kepribadian yang berdasarkan pemikiran dari Carl Gustav Jung, seorang psikiater asal Swiss. Inventory ini mengukur kecenderungan individu berdasarkan 4 skala. Yang pertama itu extraversion atau introversion. Yang kedua sensing atau intuition. Yang ketiga thinking atau feeling serta coding atau perceiving. Nah, yang kedua saya akan mempresentasikan teori kepribadian menurut Jelen.
Jalan seorang ahli fisiologi Romawi yang hidup di abad kedua Masehi, yang pertama kali memperkenalkan teori 4 kepribadian. Yang pertama itu tipe kepribadian sanguinis. Tipe ini paling baik dalam berurusan dengan orang lain secara antusias, menyatakan pemikiran dengan penuh gairah, dan memperlihatkan perhatian. Kelemahan tipe ini adalah berbicara terlalu banyak, mementingkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, dan kurang disiplin. Tipe ini juga dikategorikan sebagai tipe orang yang mempunyai energi yang besar, suka bersenang-senang, dan supel. Yang kedua itu tipe kepribadian melankolis. Tipe ini paling baik dalam hal mengurus perincian dan pemikiran secara mendalam, memelihara catatan bagan dan grafik, menganalisis masyarakat yang terlalu sulit bagi orang lain. Kelemahan tipe ini adalah mudah tertekan, menunda-nunda suatu pekerjaan, mempunyai citra diri yang rendah, mengajukan tuntutan yang tidak realistis pada orang lain. Tipe melankolis ini cenderung diam dan pemikir. Yang ketiga itu tipe kepribadian koleris. Tipe ini paling baik dalam hal pekerjaan yang memerlukan keputusan cepat, persoalan yang memerlukan tindakan dan pencapaian seketika, bidang-bidang yang menuntut kontrol dan wewenang yang kuat. Kelemahan dari tipe ini adalah tidak tahu bagaimana cara menangani orang lain, sulit mengakui kesalahan, sulit bersikap sabar, terlalu pekerja keras. Tipe koleris suka berorientasi pada sasaran. Yang terakhir itu atau yang keempat, tipe kepribadian flegmatis. Tipe ini paling baik dalam posisi penengah dan persatuan. Badai yang perlu diredakan, rutinitas yang terus membosankan bagi orang lain. Kelemahan tipe ini adalah kurang antusias, malas, tidak berpendirian, serta mengalami perasaan sangat khawatir, sedih, dan gelisah. Tipe poligematis adalah pribadi yang seimbang, stabil, merasa diri sudah cukup, dan tidak merasa perlu mengubah dunia. Di sini saya akan membahas teori kepribadian menurut Jung. Berdasarkan teori Jung dari jurnalnya Psychological Types, terdapat perbedaan yang mendasar dalam tipe kepribadian, yaitu ada extrovert dan introvert. Extrovert adalah orang yang berpikir mengenai hal yang objektif dan luas. Jadi orang extrovert ini orang yang mudah bergaul dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sehingga pikiran, perasaan, dan tindakannya banyak dipengaruhi oleh dunia luar daripada dirinya sendiri. Kemudian introvert adalah orang yang berpikir ke arah subjektif atau dirinya sendiri. Jadi tipe introvert ini adalah orang yang tidak mudah untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar dan cenderung dipengaruhi oleh dirinya sendiri daripada dunia luar. Kemudian ada perbedaan antara extrovert dan introvert. Yang pertama, extrovert tertarik dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, sedangkan introvert tertarik dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Kemudian terbuka dan seringkali banyak bicara, sedangkan introvert memerlukan teritori mereka sendiri. Selanjutnya, membandingkan pendapat mereka dengan pendapat orang lain, sedangkan introvert tampil dengan muka pendiam dan tampak penuh pemikiran. Introvert juga biasanya tidak mempunyai banyak teman. Kemudian ada teori kepribadian menurut pendapat umum, logika versus intuisi. Berpikir secara logika adalah kemampuan mengambil informasi berdasarkan fisik dan pengaruhnya terhadap informasi lainnya. Sedangkan intuisi atau suara hati adalah merupakan kemampuan untuk mengambil informasi berdasarkan potensi tersembunyi dan kemungkinan eksistensinya. Dari keduanya ini mempunyai perbedaan, dibagi menjadi 3, ada tipe penuh logika, berpikir versus merasakan, dan pasrah versus penurut. Yang pertama ada tipe penuh logika, yang
melihat semua orang dan memikirkan semua hal, merasa hanya hidup di sini dan hari ini. Jadi tipe penuh logika ini hanya merasa hidupnya tuh sampai di sini. Maksudnya belum kepikiran untuk hari esok dan selanjutnya bagaimana. Kemudian cepat beradaptasi dengan berbagai situasi. Tipe intuisi mengarah ke masa lalu atau ke masa depan, khawatir dengan masa depan lebih dari yang sekarang, tertarik dengan semua hal baru dan tidak biasa, dan tidak suka rutinitas. Kemudian yang kedua ada berpikir versus merasakan. Berpikir merupakan kemampuan untuk mengambil informasi berdasarkan struktur dan fungsinya, sedangkan merasakan adalah kemampuan untuk mengambil informasi berdasarkan kondisi penuh semangat. Keduanya ini mempunyai perbedaan. Yang pertama ada tipe pemikir dan tipe perasa. Tipe pemikir ini relatif dingin dan tidak emosional dan mengevaluasi hal dengan intelektualitas dan antara benar atau salah. Sedangkan tipe perasa tertarik dengan orang lain dan perasaan mereka. Mudah mengungkapkan moodnya kepada orang lain, menaruh perhatian besar terhadap cinta dan keinginannya yang besar, dan mengevaluasi hal dengan penuh etika dan antara baik atau buruknya. Yang terakhir, tipe pasrah versus penurut. Tipe pasrah termotivasi dalam aktivitas dari perubahan suatu situasi. Sedangkan tipe penurut termotivasi ke dalam aktivitas hasil keputusan mereka dari perubahan situasi. Keduanya pun memiliki perbedaan. Yang pertama ada tipe pasrah dan tipe penurut. Tipe pasrah dapat memulai banyak hal dalam sekali waktu, namun tanpa penyelesaiannya. Jadi tipe pasrah ini dalam satu hari mungkin dapat mengerjakan banyak sesuatu tapi tidak sampai tuntas. Kemudian lebih memilih kemerdekaan daripada memenuhi kewajiban dan selalu ingin tahu dan suka hal baru. Kemudian ada tipe penurut. Tidak suka meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban. Jadi setiap tipe penurut ini melontarkan pertanyaan harus ada jawabannya. Bekerja keras dan selalu menyelesaikannya dengan baik. Ini kebalikannya dari tipe pasrah. Tadi tipe pasrah ini banyak melakukan sesuatu tapi tidak sampai selesai, tidak tuntas. Kalau tipe penurut ini menyelesaikannya dengan baik, dalam artian tuntas. Kemudian tidak suka mengubah apa yang sudah menjadi keputusannya, berarti tidak labil dan relatif stabil dalam bekerja. Sekian teori yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut Stephen. Di dalam bukunya, Stephen menjelaskan bahwa terdapat 5 jenis kecerdasan manusia. Yang pertama itu ada kecerdasan sensing yang dilambangkan dengan huruf S. Nah, kecerdasan sensing ini memiliki arti harta, yang dimana orang yang memiliki kecerdasan sensing ini, dia itu cocok atau memiliki chemistry menjadi orang kaya di masa depannya. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang cocok ia lakukan itu akan memberikan gaji yang cukup besar kepada seseorang yang memiliki kecerdasan ini. Dan yang kedua itu ada thinking yang memiliki arti tahta. Dan orang yang memiliki kecerdasan thinking ini, ia akan menjadi orang yang paling berkuasa atau orang berkuasa. Hal ini tuh dikarenakan pekerjaan yang cocok itu akan menjadikan dia menjadi kuasa gitu loh. Dan yang ketiga itu ada intuiting. Intuiting ini memiliki arti kata.
Orang yang memiliki kecerdasan intuitif ini yaitu akan menjadi orang penguasa atau cocok menjadi orang penguasa gitu. Hal ini dikarenakan kata-kata yang sering orang ini pikirkan itu akan menjadi ide, yang dimana ide ini akan berpengaruh baik ke dalam hidupnya. Seperti mungkin ide ini akan menjadi sebuah bisnis yang akan ia jalankan atau sebuah wirausaha yang akan ia jalankan gitu. Jadi ide-ide ini itu akan berpengaruh baik ke dalam hidupnya. Dan yang keempat itu ada feeling. Feeling ini memiliki arti cinta. Orang yang memiliki kecerdasan feeling ini yaitu cocok atau memiliki chemistry menjadi seorang pemimpin. Hal ini dikarenakan orang-orang yang di sekelilingnya itu menyukai seseorang yang memiliki kecerdasan feeling ini. Nah, hal ini juga disebabkan karena seseorang yang memiliki kecerdasan feeling ini, dia itu akan memberikan cinta kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga orang-orang sekelilingnya itu akan menyukainya. Dan yang kelima itu ada insting. Insting itu artinya bahagia, dan orang yang memiliki kecerdasan insting ini, ia akan menjadi orang yang paling bahagia di masa depannya atau suatu saat nanti gitu. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki kecerdasan insting ini, ia akan melakukan pekerjaan yang hanya ia sukai saja gitu. Sehingga ketika ia melakukannya, ia akan merasa bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mantra kecerdasan. Nah, mantra yang kedudukannya berada di paling atas atau mantra tertinggi itu adalah mantra spiritualitas. Mantra spiritualitas adalah baik atau buruknya seseorang terhadap Tuhannya. Dan yang kedua itu adalah mantra mentalitas. Mantra ini adalah baik atau buruknya seseorang sebagai makhluk hidup. Yang ketiga itu adalah mantra moralitas. Mantra moralitas ini tentang baik atau buruknya seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat ini adalah mantra personalitas. Mantra personalitas adalah mantra yang kedudukannya di paling akhir atau paling bawah. Dan di dalam mantra personalitas sendiri pun terdapat 5 jenis kecerdasan, dan 5 jenis kecerdasan ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan cara atau kunci agar bisa sampai di mantra teratas, seseorang harus melakukan atau menggunakan kekuatannya sendiri dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu, ia harus menjadi diri sendiri dan tidak boleh menjadi orang lain atau menggunakan kecerdasan orang lain agar sampai di mantra teratas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil pemilik mesin kecerdasan Stephen. Di sini maksudnya profil seseorang dari masing-masing kecerdasan. Nah, yang pertama ini ada profil seseorang yang memiliki kecerdasan sensing. Ia biasanya pola bicaranya itu jelas dan juga teratur. Yang kedua itu ia faktual dan juga detail, seperti ia mencari informasi secara faktual dan juga ia akan melakukan pekerjaan secara detail. Dan yang ketiga, ia pikirannya itu tersusun. Nah, kemudian ada profil seseorang yang memiliki kecerdasan thinking. Seseorang yang memiliki kecerdasan thinking, ia lebih menggunakan pikiran, kemudian memecahkan masalah secara logis, dan juga ia tampak tidak peka. Mungkin teman-teman di sekelilingnya itu menganggap ia adalah individu dengan kepribadian yang tidak peka. Padahal di dalam hatinya itu ia itu peduli dengan lingkungannya dan juga mengetahui masalah yang terjadi pada saat itu. Nah, profil kecerdasan selanjutnya itu adalah profil seseorang yang memiliki kecerdasan intuitif. Seseorang yang memiliki kecerdasan intuitif, ia menyukai untuk berdaya cipta, seperti ia menciptakan bisnis baru dengan idenya dan juga lain-lain. Nah, kemudian ia mengandalkan inspirasi, dan yang ketiga, ia tertarik pada pekerjaan yang melibatkan kreativitas. Kemudian ada profil seseorang yang memiliki kecerdasan feeling. Yang pertama itu ia lebih menggunakan perasaan dalam bersosialisasi dan juga berteman. Yang kedua, ia ingin menyenangkan orang lain. Dan yang ketiga, yaitu hangat dan juga ramah kepada orang lain dan orang-orang sekitarnya.
Dan yang terakhir ada profil kecerdasan seseorang yang memiliki kecerdasan insting. Yang pertama ini, ia bereaksi secara spontan. Yang kedua, ia tidak menyukai konflik karena dalam lubuk hatinya ia lebih menyukai kedamaian. Hal ini disebabkan ia hanya ingin berbahagia dan tidak ingin menimbulkan masalah yang akan membuatnya itu mungkin merasa pusing karena ada masalahnya. Dan yang ketiga, ia mudah beradaptasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah dan karir untuk masing-masing kecerdasan. Yang pertama itu ada sekolah atau jurusan yang cocok untuk seseorang yang memiliki kecerdasan sensing. Di antaranya ada kedokteran, keuangan, pilot, dan sebagainya. Dan karir yang akan diambil nantinya yaitu ia bisa menjadi dokter, bisa menjadi banker, pilot, dan lain-lain. Dan yang kedua ini ada kecerdasan thinking. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini bisa mengambil sekolah atau jurusan seperti teknik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dan karir yang cocok nantinya itu ia bisa menjadi insinyur, bisa menjadi ahli ekonomi, dan juga bisa menjadi dosen atau guru. Nah, yang ketiga ada kecerdasan intuiting. Dan seseorang yang memiliki kecerdasan ini bisa memilih sekolah atau jurusan seperti kewirausahaan, desain, dan juga aneka seni lainnya. Dan karir yang akan diambil atau yang akan cocok di nantinya itu ia bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi desainer. Selain itu juga dia bisa menjadi ahli kreatif dan juga lain-lain. Dan yang keempat ada kecerdasan feeling. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini itu bisa mengambil sekolah seperti komunikasi publik, speaking, hukum, dan sebagainya. Dan karir yang akan diambil nantinya itu ia bisa menjadi motivator, bisa menjadi politisi, dia bisa menjadi pengacara dan juga jaksa. Dan kemudian ada kecerdasan insting. Nah, bagi seseorang yang memiliki kecerdasan ini, ia bisa mengambil sekolah atau jurusan seperti agama, musik, terus juga ada perhotelan dan lain-lain. Dan nantinya karir yang akan ia ambil atau karir yang cocok dengan sekolah ini itu ia bisa menjadi pemuka agama, terus juga ia bisa menjadi penyanyi, ia bisa pelayanan masyarakat, dan juga sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 9 kepribadian menurut Stephen. Sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori X dan Y, di mana teori ini bersangkutan dengan seseorang yang memiliki sifat introvert dan juga extrovert. Bagi seseorang yang memiliki sifat introvert, ia cocok menggunakan tipe teori X dikarenakan orang yang memiliki tipe ini yaitu akan melakukan pekerjaannya apabila ia ditakut-takuti, ia diancam, terus juga ia dibuat parno. Karena dengan hal tersebut orang yang memiliki atau orang yang cocok dengan teori X ini dia itu akan melakukan pekerjaannya dengan benar dan juga giat. Nah, sedangkan untuk seseorang yang memiliki sifat ekstrovert, ia akan menggunakan tipe teori Y. Hal ini dikarenakan orang yang menggunakan atau orang yang cocok dengan tipe ini, ia akan melakukan pekerjaannya apabila ia diberi tantangan, terus juga ia akan diberi iming-iming dinaikkan gajinya dan juga dinaikkan pangkatnya, sehingga seseorang yang cocok dengan teori ini akan semakin bersemangat lagi dan juga akan tertantang dirinya untuk melakukan pekerjaan yang lebih benar dan baik. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang 9 kepribadian menurut Stephen. Kepribadian yang pertama itu adalah kepribadian C, yang dimana S untuk sensing dan I untuk introvert. Seseorang yang memiliki kepribadian ini yaitu penuh ambisi namun mudah patah.
Kemudian ia terlihat sulit untuk ditaklukkan, namun aslinya itu ia adalah kepribadian yang penurut. Kemudian ia pandai dalam menyelesaikan masalah, namun ia juga cepat berubah dan juga cepat gelisah. Kepribadian yang kedua adalah kepribadian C, yang dimana S untuk sensing dan E untuk extrovert. Seseorang yang memiliki kepribadian ini, yaitu seperti berkelamin ganda. Hal ini dikarenakan ia bisa terlihat kokoh seperti laki-laki dan juga ia bisa terlihat manja dan lembut seperti seorang perempuan. Contohnya itu adalah single parent. Karena single parent itu ditinggalkan oleh suaminya, oleh karena itu ia harus bisa bekerja, ia harus bisa mencari nafkah, dan juga ia harus bisa menjadi pemimpin bagi keluarga dan juga anak-anaknya. Selain itu juga ia bisa mengurus rumah, mengurus anak, terus juga melakukan hal-hal kegiatan rumah tangga gitu. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kepribadian ini disebut dengan seseorang seperti berkelamin ganda, karena ia bisa melakukan segala hal, baik hal yang dilakukan oleh wanita dan juga hal yang dilakukan oleh pria. Dan kepribadian yang ketiga itu ada kepribadian T. Seseorang yang memiliki kepribadian ini yaitu dipenuhi logika. Namun ketika ia tidak bisa menjangkau logikanya karena mungkin dia tidak dapat memikirkan hal apa lagi gitu kan, dia bingung memikirkan hal apa lagi, dia akan mengharapkan sebuah keberuntungan. Semoga keberuntungan itu datang kepada seseorang yang memiliki kepribadian ini. Nah, selain itu juga dia pandai dalam menggunakan logikanya dalam menjauhkan konflik gitu. Karena pada dasarnya seseorang yang memiliki kepribadian ini yaitu seorang penakut. Oleh karena itu dia lebih baik menjauhi konflik dengan logikanya gitu. Nah, yang keempat ini ada kepribadian T. T di sini untuk thinking dan E untuk extrovert. Dan seseorang yang memiliki kepribadian ini yaitu menyukai kewenangan. Jadi orang yang di hadapannya itu dianggap sebagai lawan dan yang harus ia kalahkan. Selain itu juga yaitu haus akan kemenangan. Kemudian ia itu pandai dalam mencari kekuasaan. Kemudian kepribadian yang kelima yaitu kepribadian intuiting introvert. Nah, seseorang yang memiliki kepribadian ini yaitu cenderung menilai keadaan dan situasi secara positif. Oleh karenanya, yaitu menjaga privasi, baik privasi dirinya maupun privasi lawan bicaranya. Kemudian, yaitu merupakan kepribadian yang selalu semangat. Jadi, apapun rintangan yang ada di hadapannya, akan ia lalui dan akan ia jalani, sehingga ia akan menyelesaikannya dengan baik. Gitu. Namun, ketika keinginannya atau sesuatu yang ia inginin ini tidak dapat tercapai, ia akan langsung down dan juga akan langsung jatuh. Tapi ia itu dapat memulihkan semua kesedihannya itu dengan cepat, dengan cara ia akan bangkit dan juga ia akan mengembalikan semangatnya kembali. Nah, kepribadian yang keenam ini adalah kepribadian yang seperti seorang detektif. Oleh karena itu, yaitu ketika berkenalan dengan orang baru, dia tidak ingin terlalu dalam, atau dalam artian yaitu hanya ingin berkenalan secara seperlunya saja karena mereka kan baru kenal gitu ya. Nah, yang kedua ini yaitu sangat butuh bantuan orang lain. Seperti contoh, misal yaitu memiliki teman yang berinisial B. Kemudian ada seseorang yang mengajak berkenalan, inisialnya C. Nah, seseorang yang memiliki kepribadian ini akan meminta tolong terlebih dahulu kepada temannya yang tadi yang memiliki inisial B untuk mencari tahu nih apakah seseorang yang berinisial C yang ingin berkenalannya itu orang baik atau bukan. Seperti itu contohnya. Dan yang ketujuh itu ada kepribadian feeling introvert yaitu V. Nah, seseorang yang memiliki kepribadian ini itu ia hasrat dan nafsunya itu tinggi. Maksudnya itu ia itu sangat bersemangat dalam bersosialisasi gitu. Nah, dia juga sebenarnya itu ingin dimanja dan juga diperhatikan karena kan ia itu dalam bersosialisasi itu selalu memperhatikan teman-temannya, selalu memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, sehingga ia pun pada aslinya juga ia ingin diperhatikan gitu loh oleh mereka.
Kemudian dia itu kepribadiannya itu halus dan lembut. Tetapi apabila ada seseorang yang memusiknya, ia itu bisa membalasnya itu lebih lebih gimana ya, kayak dia tuh akan membalasnya itu lebih parah lagi kalau ada seseorang yang memusiknya gitu. Nah, kemudian seseorang yang memiliki kecerdasan ini itu kemampuan berorganisasinya itu hebat dan juga berkarisma. Dan yang terakhir itu yaitu sangat baik dalam memberi dan juga menolong orang-orang di sekitarnya. Namun di balik itu semua dia itu gimana ya, lebih curiga juga kepada semua dan juga perhitungan dengan balas budi seseorang. Jadi dia tuh mengharapkan balas budi seseorang gitu, kayak misalkan aku tuh udah ngebantuin kamu gitu, kamu nanti harus bantuin aku lagi gitu, seperti itu. Kepribadian yang kedelapan adalah kepribadian feeling extrovert. Dan seseorang yang memiliki kepribadian ini yaitu seperti spons, maksudnya yaitu menyerap perkataan seseorang secara mentah-mentah. Nah, biasanya orang yang memiliki kepribadian ini itu di luar ia seperti sedang mendengarkan lawan bicaranya sedang berbicara, padahal aslinya ia juga ingin semua perkataan dan pemikiran dia itu tuh ingin dipertahankan. Jadi dia tuh secara nggak langsung ingin semua orang itu tuh menyetujui semua pemikirannya gitu. Nah, kemudian seseorang yang memiliki kepribadian ini yaitu termasuk seseorang yang pintar namun ia malas berpikir. Lalu yaitu memiliki kelemahan, dan kelemahannya ini ia kurang percaya diri ketika ia mendapatkan ilmu yang tidak logis atau ia mendapatkan ilmu yang bukan dari hasil otaknya sendiri. Dan kepribadian yang kesembilan adalah kepribadian in. Seseorang yang memiliki kepribadian ini yaitu calon spiritualitas yang hebat. Orang yang memiliki kepribadian ini ia memiliki naluri yang tajam. Contohnya seperti ketika ia sedang dibohongi oleh pasangannya atau ketika ia sedang diselingkuhi oleh pasangannya, dan dia tuh akan mengetahui gitu loh, dan dia tuh akan mengetahui kalau misalkan pasangannya itu sedang bohong atau sedang selingkuh. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki kepribadian ini itu ia cenderung peragu dan juga dia mudah curiga. Yang kedua yaitu sangat menyukai kedamaian. Oleh karena itu ia dapat merasakan risih apabila kedamaiannya itu diganggu oleh seseorang atau oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan yang ketiga, ia itu lebih baik menghindar daripada harus ikut campur masuk ke dalam konflik, baik konflik itu konflik yang kecil maupun konflik yang besar. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.